Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang landasan pokok hubungan industrial di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan para anggota dari kelompok 5. Yang pertama saya pribadi Muhammad Sauki, yang kedua ada Ivan Hadiananta, yang ketiga ada Muhammad Alfarian, yang keempat Ika Evianti, dan yang terakhir Murniati. Baik, untuk poin yang pertama adalah landasan ideal. Nomor 1, berdasarkan kesepakatan nasional dari para pendiri negara atau founding father, sejak kemerdekaan negara Republik Indonesia dan tetap disepakati hingga saat ini, telah menjadi kesepakatan nasional bahwa landasan ideal negara bangsa Indonesia adalah Pancasila. Sedangkan yang nomor 2, Pancasila bahkan menjadi jiwa, pedoman dan sikap pandang negara bagi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjalani dan melaksanakan berbagai aspek kehidupan, termasuk pada sektor ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Yang ketiga, muncul konsep hubungan industrial atau HIP, yaitu pada hubungan antara pekerja dan pengusaha yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Poin yang kedua adalah model hubungan industrial Pancasila. Sistem tata nilai HI di Indonesia yaitu yang pertama ada HIP, hubungan industrial Pancasila, terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan mufakat, dan terakhir keadilan sosial. Sedangkan pola hubungan kemitraannya terdiri dari posisi horizontal, yang kedua tujuan sama yang berkepentingan berbeda, yang ketiga saling membutuhkan, yang keempat saling percaya, yang kelima saling ketergantungan, dan yang terakhir pengaruh mempengaruhi. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu poin yang pertama, segala aktivitas yang dilakukan baik fisik, akal, perasaan, kemauan, termasuk dalam menjalankan pekerjaan dan mencari penghasilan, serta mencapai tujuan hidup lainnya, harus senantiasa ditunjukkan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang poin yang kedua, bekerja dan berusaha bagi pekerja dan pengusaha tidak hanya memiliki dimensi ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi kepentingan hidup, tetapi juga memiliki dimensi-dimensi yang lain, yaitu untuk menjaga dan mengembangkan keseimbangan sosial, menjaga kelestarian alam dan lingkungan, serta sebagai sarana ibadah pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan poin yang ketiga, dalam menjalankan pekerjaan maupun dalam melaksanakan hubungan industrial harus diciptakan sebagai 3 arah, yaitu keseimbangan dengan sesama manusia, termasuk hubungan atas pekerja dengan hubungan pekerja dengan pengusaha. Yang kedua, keseimbangan antara manusia dengan alam dan lingkungan sebagai sumber daya alam, dan yang terakhir, keseimbangan antara manusia dengan Tuhan yang sebagai Sang Khalik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ivan Hadiananta. Selanjutnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, perusahaan tidak hanya memanfaatkan tenaga kerja untuk kepentingan produksi dalam hubungan antara pengusaha dan pekerja. Yang kedua, pengusaha harus memperhitungkan faktor-faktor alami dari manusiawi. Yang ketiga, faktor-faktor alami dari manusiawi seperti keterbatasan dan kelelahan fisik dan mental, pemenuhan kebutuhan interaksi sosialnya, menjaga dan melindungi dari risiko-risiko fisik, mental dan sosial, dan menjamin terpenuhinya aspek moral dalam melaksanakan pekerjaannya.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama, kehadiran pekerja dan pengusaha keduanya memiliki andil berdasarkan modal kemampuan masing-masing. Yang kedua, interrelasi antara pekerja dengan pengusaha terwujud karena satu sama lain saling membutuhkan dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, sehingga memudahkan pencapaian tujuan organisasi serta pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Yang ketiga, pola hubungannya tidak bersifat vertikal, tetapi hubungan yang bersifat kemitraan dengan 3 kerangka kerja, yaitu yang pertama, mitra dalam proses produksi, mitra dalam keuntungan, dan mitra dalam tanggung jawab. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, pentingnya peranan demokrasi dalam hubungan industrial. Yang kedua, mengoptimalkan pelibatan pekerja dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, musyawarah untuk mufakat melalui negosiasi yang bersifat persuasi dan akomodasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungan antara pekerja dan pengusaha harus dilandasi oleh asas keadilan. Salah satu aspek dari keadilan adalah harus ada keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dengan kewajiban. Yang kedua, konsep keseimbangan dalam hubungan industrial menggambarkan keseimbangan yang proporsional. Proporsional di sini maksudnya bahwa besarnya hak yang diperoleh harus sesuai dengan besarnya kewajiban yang dihasilkan. Yang ketiga, keseimbangan dan kewajiban tidak hanya berlaku pada tantangan hubungan vertikal antara pekerjaan dengan pengusaha, tapi juga pada hubungan horizontal dan pekerja. Berikutnya, ciri-ciri hubungan industrial Pancasila. Mengapa pekerja atau buruh bukan hanya sebagai faktor produksi, tetapi sebagai manusia yang martabat, meyakini dan mengakui bahwa pekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah saja, namun sebagai untuk pengabdian manusia terhadap Tuhan, sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Melihat bahwa antara pengusaha dan pekerja atau buruh bukan dalam pekerjaan kepentingan, melainkan mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan. Dan selanjutnya, konsep hubungan industrial Pancasila atau yang disingkat dengan HIP merupakan bentuk hubungan pekerja yang menganggap mampu menjamin kepentingan pengusaha, mampu para buruh, dan juga dianggap menjamin stabilitas pembangunan nasional melalui industrial peace. Kondisi tersebut ditetapkan oleh faktor-faktor, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah sebagai realisasi permintaan dan legislatif. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, menetapkan upaya minimum regional serta membentuk yang pertama, lembaga tripartit yang bersifat otonom pada tingkat nasional atau regional atau sektoral. Yang kedua, lembaga dipartit. Yang ketiga, Dewan Produksi Nasional. Yang keempat, Dewan Keselamatan Kerja dan Keselamatan Kerja Nasional. Yang kelima, Dewan Penelitian Pengupahan. Yang keenam, kesepakatan kerja bersama yang mengandung perjanjian antara serikat pekerja dengan pengusaha mengenai hak dan kewajiban di antara mereka. Baiklah, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu landasan strategis. Strategi merupakan pola pikir dan pola tindakan dari seseorang atau organisasi yang merupakan kerangka hasil pilihan yang menentukan sifat, arah dan tujuan atau visi jangka panjang yang akan dicapai. Dengan senantiasa memperhitungkan faktor-faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Indikator pencapaian tujuan strategis dalam konteks hubungan industrial dapat diukur dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, sudah terlindungikah para pekerja di Indonesia dari berbagai risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan kewajibannya sebagai pelaku produksi barang dan jasa, baik berupa risiko fisik seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, peledakan, dan kebakaran. Kemudian risiko-risiko sosial meliputi risiko kematian, hari tua, kelangsungan penghasilan, kepastian kerja, keamanan diri, kepastian hak, serta perlindungan dalam aspek moral dan mental. Yang kedua,
Sudah sejahterakah para pekerja di Indonesia dalam arti untuk memenuhi kebutuhan hidup layak sehingga mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, mampu melaksanakan pekerjaannya dengan tenang, tidak diganggu oleh beban pikiran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, sudah cerdaskah para pekerja di Indonesia sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajiban pekerjaannya dengan produktif, efektif, efisien, serta menghasilkan produksi yang berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat, seberapa jauh peran serta partisipasi negara dan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan keharmonisan hubungan industrial di dalam negara sendiri maupun dalam dunia internasional melalui interrelasi 3 domain pelaku produksi, yaitu pekerja atau workers, pengusaha atau employers, serta pemerintah atau government. Selanjutnya, landasan konstitusional. Landasan konstitusional dalam penyelenggaraan pembangunan sektor ketenagakerjaan di Indonesia diatur secara eksplisit di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian karena secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka pasal di atas merupakan salah satu hak sipil atau constitutional right bagi seluruh warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Hak atas pekerja yang layak merupakan salah satu komponen dari hak asasi manusia atau HAM yang harus dijamin penyelenggaraan dan pencapaiannya. Artinya, bagi seorang warga negara, bekerja adalah merupakan salah satu asas dari kehidupan manusia, sesuatu yang melekat yang menjadi prasyarat dari eksistensi seseorang manusia. Yang selanjutnya itu landasan operasional. Landasan operasional pembangunan ketenagakerjaan diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam undang-undang ini diatur berbagai aspek ketenagakerjaan yang bersifat komprehensif secara periodik, yaitu tatanan pre-employment, meliputi perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja. Perencanaan tenaga kerja diatur dalam pasal 7, kemudian pelatihan kerja pada pasal 9, penempatan tenaga kerja diatur pada pasal 31, serta perluasan kesempatan kerja dapat diketahui dalam pasal 39, 40, dan 41. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Murni Hati. Tatanan during employment meliputi hubungan kerja, perlindungan kerja, hubungan industri, kebijakan pembinaan, pengawasan, dan lain-lain. Dalam hubungan kerja dapat terjadi perjanjian kerja, perjanjian pemborongan, perjanjian kerjasama, dan peraturan perusahaan. Pelindung kerja mencakup pada 2 macam. Yang pertama, itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang kesehatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mempunyai sifat preventif, yaitu mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Tatanan past employment yaitu mengatur pemutusan hubungan kerja dan jaminan sosial kerja, di mana di dalam tatanan past employment terdapat 3 hukum. Yang pertama hukum perdata, yang kedua hukum publik, dan yang ketiga hubungan internasional. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya.